Tidak puas atas putusan sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kapolsek Cikarang Timur AKP Bambang Krisnadi, penasihat hukum Iwan Gojin, K. Muhammad Mas Noto Lari SH tetap akan lanjutkan sampai Kapolsek Cikarang Timur selaku termohon dan Irwan sebagai pelapor dalam kasus ini dapat dihadirkan dalam sidang berikutnya. Dalam wawancara singkatnya, penasihat hukum Iwan Gojin, K. Muhammad Mas Noto Larmeri SH, yang juga sebagai Ketua Pusat LBH Mutiara Justisia dan Presiden Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia, memaparkan kekecewaannya. Pasalnya, karena dari sidang pertama sampai sidang keputusan, Kapolsek Cikarang Timur AKP Bambang Krisnadi selaku termohon dan juga Irwan selaku pelapor tidak pernah dihadirkan. Bagaimana titik terang akan ketemu bila orang yang terkait dalam kasus ini tidak dihadirkan? Sementara dalam sidang, Kapolsek Cikarang Timur diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu AKP Sukarman SH dan Ibda Saifuddin Husni SH selaku Seksi Hukum Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya yang bertindak selaku atau atas nama Kapolsek Cikarang Timur sebagai termohon. Apa ada ketidakpuasan dari hasil putusan ini? Jelas dari PH Iwan Gojin tidak puas dengan adanya pelapor satu tidak pernah hadir, tidak mengikuti di persidangan, siapa yang mau ditanyakan. Jadi kita sebagai penasihat hukum Iwan Gojin merasa tidak puas dengan adanya hasil putusan yang tadi dibacakan di persidangan. Terus setelah diputuskan ada rasa tidak puas, apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Dengan adanya putusan seperti ini, memang dari penasihat hukum sudah mengajukan laporan ke penegak hukum, baik ke pihak Mabes Polri, Divisi Propam, Kapolda Metro Jaya, Irwasda, Kabid Propam, Kapolres Metro Bekasi maupun Kasih Propam. Yang sekarang penasihat hukum ada undangan klarifikasi untuk diperiksa mungkin hari besok Selasa tanggal 6 Desember 2022. Itu penasihat hukum diawali dengan pemeriksaan laporan secara resmi di jajaran penegak hukum, dan selanjutnya mungkin Kapolsek Cikarang Timur Bapak AKP Pol Bambang Krisnadi SIMK itu panggilan langsung nanti dikasih Propam atau Paminal Polres Metro Bekasi. Ada sidang lanjutan nanti kira-kira Pak? Kemungkinan besar sidang yang selanjutnya itu kan sekarang udah SDP dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cikarang Pusat Bekasi. Di tempat yang sama, Ketua LPPKI, Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia, Dirwaster Jawa Barat, Pantas Siregar, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kehadiran LPPKI dalam kasus ini bukan melakukan perlawanan terhadap kepolisian, tetapi sebagai sosial kontrol, LPPKI akan terus memantau kelanjutan dari kasus ini sampai titik terang dan keadilan ditemukan. Ini saya sampaikan biar tidak ada kesalahpahaman terkait kehadiran tim LPPKI pada setiap sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ucapnya. Saat ditanya terkait keputusan sidang, Pantas Siregar selaku Ketua LPPKI Jawa Barat mengatakan dengan tegas kalau dia tidak puas akan keputusan sidang tersebut. Andi Sagita, Cikarang, melaporkan. Bang Pantas dari LPPKI mungkin ada statementnya sedikit terkait putusan sidang. Ya, terima kasih. Hari ini kita mendengarkan putusan dari pra-peradilan yang kita ajukan kepada Pengadilan Negeri Cikarang tentang penangkapan pihak Iwan Gojin dan CS oleh Kapolsek Cikarang Timur
Intinya peradilan ini adalah sebagai kontrol sosial bagi polisi dari kita, dari masyarakat, terkait tentang tindakan yang di luar SOP yang kita anggap nih di luar SOP gitu kan. Jadi makanya kita ada peradilan ini salah satu bentuk kontrol sosial. Jadi bukan berarti kita melakukan perlawanan, tidak. Kita melakukan kontrol sosial melalui peradilan. Jadi keputusan apapun keputusannya, kita sebagai warga negara berhak untuk mengontrol penegak hukum, dalam hal ini Polsek Republik Indonesia, Polsek Cikarang Timur. Jadi LPPKI tetap akan memantau tentang kasus ini sampai selesai. Artinya apa? Keputusan yang kita terima saat ini adalah pertama, kita tidak puas karena terkait tentang jaminan fidusia, di mana pelapor tersebut adalah bukan pemiliknya. Artinya dia telah melakukan suatu tindakan yang di luar melanggar undang-undang fidusia, misalnya pasal 36. Juntonya itu junto 378 372 itu jelas. Tapi dia hakim tidak mempertimbangkan dengan undang-undang fidusia tersebut. Yang mudah-mudahan di pengadilan pokok kita bisa ajukan tentang pengalihan kendaraan tanpa izin dari pihak leasing. Jadi ini terkait tentang undang-undang fidusia nomor 42 tahun 99. Jadi demikian kami harap kontrol sosial dari kita jangan disalahartikan oleh pihak-pihak penegak hukum bahwa ini sebagai bentuk perlawanan, bukan. Ini sebagai bentuk kontrol kita kepada pihak penegak hukum. Terima kasih.